Sinarmu bagaikan mentari yang terbit di pagi hari. Teriknya tak menyakitiku, beri kehidupan baru. Sinarmu bagaikan rembulan, terangi gelapnya malam. Cahayanya tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus. Jaminan hidupku tak ku ragu, kan hari esok besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus. Jaminan hidupku tak ku ragu, akan hari esok besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus. Jaminan hidupku tak ku ragu, akan hari esok besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo shalom semuanya, saya Jason mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja yang luar biasa, ICF Makati yang ke-9. Saya percaya gereja ini hidup dalam perkenanan Tuhan dan Tuhan sediakan terobosan yang baru bagi gereja ini dan jemaatnya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday ICF Makati yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Selamat ulang tahun ICF Makati. Semoga menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Selamat ulang tahun ICF Makati. Semoga selalu menjadi rumah yang teduh untuk kita dapat bertumbuh dalam Tuhan. God bless you.
Selamat ulang tahun ICF Makati yang ke-19. Semoga di tahun yang 19 ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat ulang tahun ICF. Biar kiranya kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-19 untuk ICF Makati. Semoga selalu makin berkembang dalam pelayanannya dan selalu maju untuk kedepannya. Dan semakin sukses pastinya, dan juga semakin baik dalam pelayanan dan meningkatkan pertumbuhannya di dalam ICF Makati. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat ICF Makati dan selamat ulang tahun. Selalu baru setiap pagi. Tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu, penjagaku. Tak pernah terlelap, namamu kudus, jaminan hidupku. Tak ku ragu akan besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus. Akan hari esok, besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Kau tak pernah terlelap, jaminan hidupku. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Sinarmu bagaikan mentari yang terbit di pagi hari. Teriknya tak menyakitiku, beri kehidupan baru. Sinarmu bagaikan rembulan, terangi gelapnya malam. Cahyanya tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu, penjagaku. Tak pernah terlelap, namamu kudus, jaminan hidupku. Tak ku ragu kan hari esok, besar setiamu, selalu baru setiap pagi.
selalu baru setiap pagi. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus. Jaminan hidupku tak ku ragu akan hari esok. Besar setiamu selalu baru setiap pagi. Kau tak pernah terlelap, jaminan hidupku. Oh, akan hari esok. Besar setiamu selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Selamat datang di ibadah HUT ICF Makati. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah HUT ICF Makati. Selamat beribadah. Shalom Jemaat ICF Makati dimanapun berada, baik yang ada di Makati, Manila, Quezon, Mandaluyong maupun alumni-alumni ICF Makati yang sudah ada di Indonesia. Hari yang berbahagia bagi kita semua dalam acara ulang tahun ICF Makati yang ke-19 tahun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 19 tahun merupakan waktu yang panjang dan tidak mudah tentunya. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dalam pelayanan setiap kita semua. Tapi seperti firman Tuhan katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dengan tema Ways We Grow, kiranya kita semua akan dimampukan untuk semakin maju ke depan, semakin bertumbuh, dan semakin berkenan di mata Tuhan. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita semua berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai acara ulang tahun ICF Makati yang ke-19 tahun, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di manapun mereka berada saat ini Tuhan. Beracaralah di dalam acara kami, memberkati setiap kami, dan biarlah melalui acara ini kami boleh semakin bersemangat untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati rangkaian acara ulang tahun ICF Makati yang ke-19 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat ICF dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Soalnya ternyata Anes gak ngomong-ngomong, dia bergaya cuy, bukannya gak menyambung gua. Nge-buffer gua. Oh nge-buffer, ya benar. Memang. Jadi nih bersama kita lagi nih. Si Anas, Semi. Manusia paling ganteng di dunia. Iya, Ya, kan di rumah, sendirian. Oh lu sendirian ya? Nih, ngomong-ngomong ulang tahun ICF. Ulang tahun ICF, keberapa bang emangnya bang? Yang ke lupa nih di belakang ada. Iya, 19 ya. Nah ini sebenarnya sejarahnya itu panjang banget, cuman di tahun kemarin itu ICF ini untuk tim-timnya itu udah bikin sejarahnya gitu bang, udah lengkap. Jadi kita gimana kalau nonton aja langsung ke YouTube-nya nih? Kita langsung aja lihat ya. Kita lihat langsung ya. Go play nih. Ya. Untung nggak buffer. Iya. Musiknya tuh asik ya. Asik. Dua-dua ya bang.
Cewek Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di Filipina. Tunggu. Ini kok dia duduk, dapat makan, dapat minum, Bang. Kita masa nggak dapet? Berdiri lagi, Bang. Aduh, udahlah. Gimana sih? Produser. Astaga. Jangan ngumpet. Aduh. Nah, gitu dong. Aduh. Air putih nggak apa-apa ya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Betul, disyukurin. Ya udah kita lanjut dulu ya. Manila. Saat ini saya akan menceritakan tentang sebuah komunitas Indonesia yang ada di Makati, Indonesian Christian Fellowship. ICF Makati merupakan suatu komunitas dan gereja interdenominasi yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh ke arah Kristus sebagai teman, sahabat, dan keluarga. Keberadaan ICF Makati bermula pada tahun 2000 ketika Lili Hayati, seorang warga Indonesia yang tinggal di Manila, merindukan adanya sebuah komunitas Kristen bagi warga Indonesia. Kerinduannya selalu dibawa dalam doa sampai akhirnya pada tahun 2002 pendeta Samuel dan keluarga datang dan mulai melayani warga negara Indonesia di Manila, khususnya di kota Makati. Wih, siapa tuh tadi, Bang? Itu kayak Katina? Bukan kayak, Bang, emang Katina. Oh, itu Katina ya? Gila loh, setia sekali loh Katina ini. Hebat. Dari awal dong berarti ya Katina ya. Salah satu jemaat dari awal sampai sekarang masih setia melayani di ICF. Harus contoh benar-benar Katina itu tuh udah dikasih jam, udahlah ini kita langsung aja. Oke, kalau gitu lanjut dulu. Pendeta Samuel Oe memulai persekutuan bersama dengan 6 orang di City Lane Pasong Tamo Tower. Wah. Di Lane Pasong Tamo. Cuman 6 orang Bang, bayangin. Ya kan? Sekarang berapa? Gila, udah banyak banget. Iya, 120 atau 130-an gitu deh kalau 130-an. Itu udah luar biasa sih Bang. Luar biasa ya, dari 6 gitu ya. Benar. Terus kan banyak juga yang udah pulang ke Indo, masih ada yang masih aktif, itu hebat-hebat. Jadi kita sebagai jemaatnya juga harus tetap ini ya. Mengembang ya kan. Harus tambahin, bentar. Salah. Mengembang maksudnya. Mengembangkan apa dulu? Ininya jemaatnya dari 6 jadi 130. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Cuman ini keren sih. Persekutuan ini mulai berkembang dan akhirnya diberikan kesempatan untuk beribadah yang diawali oleh 10-15 orang. Ibadah ini diadakan di Dusit Hotel Tamagong Room. Di tempat inilah dimulai kebaktian Indonesian Service dengan nama Indonesian Christian Fellowship Makati. Akhir tahun 2003, Pendeta Indro Puspito melanjutkan pelayanan yang sudah dirintis oleh Pendeta Samuel Oe. Di bawah pengembalaan Pendeta Indro Puspito, jadi gedung ICF dipindahkan ke sini, yang dulunya merupakan gedung yang dipakai oleh Church of God. Pada akhir tahun 2006, Pendeta Indro Puspito juga mendapat panggilan untuk kembali ke Indonesia. Jadi waktu itu kondisinya benar-benar Cisanti. Cisanti namanya. Kayak mungkin kayak udah gak ada harapan gitu loh, karena belum ada gereja yang mau ambil komitmen untuk adopsi 100% gitu. Waktu itu yang bisa kita lakuin ya sebenarnya sempat bingung sih apakah ICF harus bubar. Sayang banget kan kalau misalnya harus bubar kalau sampai nggak ada gereja yang ngebalain. Ya mungkin kita bisa survive gitu, kita bisa mencar jadinya. Jadi kita nggak punya wadah lagi. ICF kan udah kayak keluarga, kayak gereja dimana kita bisa share bareng, kebersamaannya tuh kencang banget, kuat banget. Tapi kalau sampai ICF harus bubar sayang banget. Waktu itu kita cuma bisa lakuin ya kita ngumpul dan kita berdoa. Kita dapetin Tuhan yang membangun, Tuhan juga yang akan memelihara gitu. Jadi kita percaya aja dengan iman waktu itu. Walaupun tetap masih ada keraguan, bisa nggak ada gembala gitu, bisa ICF bisa bubar waktu itu. Sangat disayangkan kalau harus bubar. Wah, sangat disayangkan kalau harus bubar. 2007 sampai sekarang ya. Tapi masih ada sampai sekarang ya. Terus ya. Puji Tuhan sekali sih sampai dari yang tadi 6 orang terus sampai ada kata-kata pengen bubar, tapi terus-terusan sampai dengan sekarang. Oh pokoknya keren banget. Keren banget lah, malah ini kita harus benar-benar berterima kasih tau Bang sama ICF. Betul. Kalau nggak ada ICF siapa yang mau nampung kita gitu. Iya ya. Kita butuh curhat masa ke teman kantor. Bener. Padahal masalahnya sama teman kantor. Iya, lu lagi. Iya, waduh. Males banget. Gawat ya. Oke, puji Tuhan lah ya, pokoknya kita lanjut dulu ya Bang ya. Boleh. Ini setengah lagi soalnya. Oh asik. Durasi.
Kita praise and worship dulu ya. Ya elah. Ini lagi di tengah tangguh, Vin. Ya udah, ntar aja lantunnya ntar aja ya. Ya. Dah. Nangun. Balik lagi ntar. Bentar ya. Kami datang saat ini Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan gereja kami ini Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang, kami mau membawa hidup kami, hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik melalui setiap puji-pujian yang akan keluar dari mulut bibir kami dan keluar dari hati kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir dimanapun kami boleh berada. Pada saat kami sedang melakukan ibadah ini, kami percaya bahwa hadirat-Mu hadir memenuhi setiap tempat di mana kami sedang beribadah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Urapilah setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau juga yang memimpin dan mengurapi pada setiap jemaat yang sedang beribadah saat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ICF Makati. Mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Tuhan. Mari kita mengangkat puji-pujian bagi namanya. Nyanyi bagi Dia.
semua. Tidak akan pernah kami ragu untuk berjalan bersama denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan mutu mari kita berjalan dengan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari serukan nama Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Dengan-Mu Tuhan, kami percaya setiap perjalanan kami Engkau sertai Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Bila kita sedang memasuki sebuah musim yang gak mudah, begitu sulit dan sukar, saya mau katakan, Tuhan ada di setiap musim-musim kehidupan kita. Jangan pernah takut, tetap percaya Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Engkau baik, Yesus, sungguh Engkau baik. Tak pernah Kau tinggalkan, kasih-Mu selalu ada. Ku yakin Tuhan memberkati-Mu, ku yakin Tuhan melindungi. Ingat saudara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Bapa yang baik, Bapa yang terbaik, Bapa yang mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bersama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Bapa Kau setia, Engkau Bapa yang mulia. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau
Amin. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan kita angkat tangan kita dan sembah Dia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, lurus jalan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Yesus yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Segala kemuliaan bagi Bapa kita yang setia untuk selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Bagaimana dengan tanaman yang sudah dibagikan? Apakah mereka mengalami pertumbuhan? Jika tanaman saja yang disiram dan dirawat setiap hari mengalami pertumbuhan, apalagi kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bertumbuh? Dan pertumbuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Kiranya melalui pemberitaan firman pada hari ini, itu semua boleh melengkapi kita dan meneguhkan kita di dalam pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun untuk ICF Makati, untuk setiap kita semuanya. Ke-19 tahun ini bagaimana Tuhan terus menyertai kita. Selamat, selamat. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kali ini mari kita sama-sama dengarkan apa yang Tuhan rindukan buat setiap kita semuanya di ulang tahun ini. Mari kita akan membuka sebuah ayat yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini menjadi sebuah kado bagi setiap kita semuanya untuk kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan rindukan di ulang tahun yang ke-19 ini. Apa yang bisa kita sama-sama lihat? Mari saudara, kita melihat dari ayat ini ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah kalau saudara memperhatikan di sana, aku hendak mengajar dan menunjukkan. Kalau di sana, kalau kita boleh bertanya, mengajar apa? Menunjukkan apa? Maka di kalimat selanjutnya disampaikan adalah aku hendak mengajar. Saudara perhatikan yang di garis bawahi di sana. Jalan yang harus kau tempuh. Kemudian aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Selanjutnya, aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Nah, 3 hal ini yang saudara kita akan sama-sama perhatikan. Dan kiranya ini menjadi sesuatu yang terus memantapkan kita dalam langkah-langkah kita ke depan, dalam soal pertumbuhan kita, dalam tema tahunan kita juga. Tetapi kali ini, tema anniversary kita yaitu adalah Ways We Grow. Jalan-jalan di mana kita bertumbuh.
Kalau kita coba sama-sama kilas balik selama 19 tahun perjalanan ICF Makati. Saya sangat terkagum-kagum bagaimana Tuhan membawa kita. Menemukan jalan yang satu untuk kita mengalami pertumbuhan. Menemukan jalan yang selanjutnya untuk kita juga terus mengalami pertumbuhan. Jalan yang satunya lagi untuk membawa kita semakin mengenal akan Tuhan. Jalan yang satunya lagi untuk membawa kita disatukan sesama tubuh Kristus. Ada banyak cara. Ada banyak jalan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita semuanya. Mari, saudara, kita akan sama-sama melihat. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang mengatakan kenapa perihal jalan kita Tuhan harus dilibatkan. Karena kalau saudara perhatikan saja di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita menemukan tanda-tanda ya, rambu-rambu lalu lintas. Di mana misalkan di sana dituliskan ini adalah one way. Artinya jalan itu hanya satu arah. Tapi terkadang saya sendiri melihat jalan-jalan yang di Makati yang banyak satu arah itu. Ada saja kendaraan-kendaraan tertentu yang mungkin mereka sedang tergesa-gesa, saya nggak tahu alasannya apa, sehingga mereka melawan arah. Atau mungkin karena kalau mereka dalam jalur satu arah itu terlalu berputar jauh, sehingga mereka berpikir, aku hanya melawan arah satu blok saja. Artinya apa? Manusia dapat mengambil jalan yang salah sekalipun ada tanda larangannya. Kita melihat bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel pun juga melakukan demikian ketika mereka sebenarnya diberikan 10 hukum Taurat. Yang salah satunya saja dikatakan janganlah engkau menyembah Allah lain selain aku. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel bahkan menyembah kepada berhala-berhala. Menyembah kepada Allah-Allah dari bangsa yang lain. Manusia dapat mengambil jalan yang salah meskipun dia tahu di situ dia dilarang. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan di setiap jalan-jalan kita. Dan kalau kita coba kilas balik lagi ICF sepanjang 19 tahun ini. Bagaimana kita benar-benar memerlukan Tuhan. Kita dipertemukan dengan sebuah rintangan, kita dipertemukan dengan sebuah persimpangan jalan, apa yang harus dilakukan. Kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Saya teringat sekali ketika di tahun 2011, ketika kita nggak bisa lagi menggunakan tempat yang sudah kita pergunakan regular sebelumnya, bahkan ketika gembala sebelumnya yaitu Pendeta Indro. Saat itu gedungnya, gedungnya itu sudah habis dan kemudian tidak diperpanjang lagi, tidak bisa diperpanjang oleh karena ownernya akan menyewakan kepada penyewa yang lain. Akhirnya kita kelabakan, kita kebingungan, kita harus kemana, dana terbatas dan segala macamnya juga masih terbatas. Kita berdoa. Sampai saat itu saya berpikir apakah kita harus kembali ke hotel, sewa ruangan di hotel, aulanya sehingga mungkin lebih nyaman dan segala macam. Tapi ternyata memang terkendala pada saat itu kitanya belum siap dan kita belum mampu. Akhirnya kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan membukakan lewat salah satu jemaat kita yaitu Tita Sonia Moram. Pada saat itu Tita Sonia bekerja di sebuah sekolah Alkitab. Yaitu di gedung di mana kita saat ini menyewa ruangan kita. Saat itu lantai 6 itu adalah masih ruangan kelas gedung ini. Kita sewa satu ruangan kelasnya. Kemudian kita bersyukur kita bisa di sana oleh karena Tuhan membuka jalan lewat salah satu jemaat kita. Ada banyak lagi cerita lagi. Kita perlu melibatkan Tuhan, kita perlu. Terlebih kalau kita sama-sama melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu
Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita sama-sama perhatikan. Berarti bisa jadi jalan yang menurut kita itu adalah jalan yang tepat. Jalan yang membawa kita kepada satu keberhasilan atau satu pencapaian. Namun ternyata bisa jadi bukan itu jalan yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah kenapa kita memerlukan Tuhan. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat. Bukan juga yang termudah. Tetapi sudah pasti yang terbaik. Amin. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat. Dan bukan juga yang termudah. Tetapi sudah pasti yang terbaik. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Dia menuliskan seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus pun juga dia sadar. Kalau kita mencoba untuk memahami jalan-jalannya Tuhan. Maka mungkin kita bisa melihat atau merasakan sepertinya jalan ini mengarah ke sini deh. Sepertinya. Tetapi belum tentu kita bisa menyelami 100% rancangan Tuhan, jalannya Tuhan itu. Atau bahkan di sini dikatakan siapakah yang bisa pernah menjadi penasehatnya? Artinya apa? Allah nggak perlu penasehat. Segala rancangannya itu adalah rancangan yang terbaik. Yang tidak bisa diragukan kembali. Gak perlu penasehat. Jadi saudara, mari kita sama-sama melihat. Ways we grow ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita ketemu dengan jalan-jalan. Atau mungkin ketika kita bicara soal individu masing-masing. Setiap kita punya jalan-jalan yang tertentu yang kita sedang jalani. Tapi saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan. Jangan pernah khawatir. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan ragu. Jangan ragu. Karena Dia telah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Terkadang jalan-jalan Tuhan bukanlah jalan-jalan kita. Dia dapat melakukan sesuatu yang kelihatan tidak jelas atau terkadang bertolak belakang. Kita harus percaya Dia. Meskipun kita tidak mengertinya. Benny Hinn mengatakan demikian. Memang terkadang kita bingung. Jalan Tuhan kok seperti begini ya. Tapi saya sangat yakin. Kalau saudara mendengar suara Tuhan dan Tuhan menunjukkan jalannya. Meskipun jalan itu seakan-akan masuk kepada jalan semak belukar. Yang rasa-rasanya banyak rintangan. Banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi saudara, Tuhan pasti punya maksud di sana. Dan Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk memasuki pada satu bagian yang tidak pernah kita pikirkan. Kadang saya terpikirkan begini. Kalau kita menemukan satu jalan kemustahilan, justru itu adalah jalan yang nantinya kita akan sebut adalah mujizat. Mungkin ada orang yang berdoa itu soal sakitnya. Kemudian ketemu dengan dokter. Dan dokter mengatakan, Bapak, penyakit Bapak ini sudah stadium 4. Sehingga Bapak harus operasi. Bapak silakan schedule kalau Bapak mau untuk schedulekan untuk operasi.
Tapi ketika menjelang saudara mau operasi dicek ulang, kemudian dokternya bilang, Bapak kalau kayak begini kondisinya nggak perlu dioperasi. Kenapa? Karena tidak ada yang harus dioperasi. Kita terkejut, mustahil. Kok bagaimana ini bisa terjadi? Dokter pun juga mungkin kebingungan. Tetapi justru itu adalah mujizat. Bagaimana air dirubah menjadi air anggur ketika di perkawinan Kana. Mustahil bukan? Tapi itu adalah jalan mujizat yang memang tidak pernah bisa kita selami 100%. Bagaimana itu terjadi? Jadi apa yang dapat kita lakukan? Mari kita kembali kepada Mazmur 32 ayat yang ke-8. Maka kalau kita melihat di sana, jalan yang kamu tempuh telah Tuhan kuasai. Ketika kita berkata, aku hendak mengajar jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mau mengajarkan kepada kita jalan yang harus, ingat, garis bawahi, harus kita tempuh. Jadi yang pertama adalah jalan yang kamu tempuh telah Tuhan kuasai. Telah Tuhan kuasai. Gak perlu ragu lagi. Jadi libatkanlah Tuhan untuk mengajarimu. Tuhan itu udah spesialis di jalan-jalan kita. Meskipun memang terkadang kita bingung, kemana kita harus melangkah, saudara libatkan Tuhan, minta Tuhan, Tuhan ajari aku. Mungkin ini bukan bicara soal tentang bagaimana kita hidup, tentang karir kita, tentang studi kita. Tapi masalah tentang hati pun juga, itu ada satu jalan yang terkadang ketika kita sedang berdoa, kita ketemu dengan ayat yang mengatakan kita harus sabar menanggung penderitaan. Atau kita harus mendoakan orang yang telah melukai hati kita. Ternyata kita ketemu dengan orang itu. Ada orang yang membuat kita jengkel. Ada orang yang membawa kita marah. Tapi saudara, itu Tuhan izinkan. Sehingga ketika kondisi itu kita bingung, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Libatkan Tuhan, minta Tuhan. Tuhan ajari aku harus bagaimana bersikap. Yang kedua, ketika kita melihat ayat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 ini. Aku hendak menunjukkan. Yang tadi hanya sekedar mengajarkan, ini menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Persimpangan jalanmu bukanlah dead end. Karena Tuhan tahu pasti arah mana yang harus kamu ambil. Jadi mintalah Tuhan untuk menunjukkannya. Saudara, ketika kita ketemu dengan sebuah permasalahan, mungkin kita terkadang kita bingung, kita harus melakukan apa. Kita kadang merasakan, Tuhan aku gak tahu lagi Tuhan jalannya seperti apa ya Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mengatakan seperti ini, maka saudara ini adalah ya dan amin. Ini pasti Tuhan akan lakukan ketika kita mau datang menghadap kepada Dia dan meminta kepada Dia, Tuhan bantulah aku untuk menunjukkan jalan mana yang harus aku tempuh. Kalau kembali kita berkata, Tuhan kalau ini adalah jalanmu maka jalan ini adalah jalan yang mulus. Belum tentu. Belum tentu. Kalau itu adalah jalannya yang sukar. Tuhan rindu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana berjalan di dalam kesukaran itu. Kalau kita ketemu dengan sebuah persimpangan jalan yang dimana kita harus memilih mana jalannya yang harus kita tempuh, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan ini, jalan sana. Tetapi maukah kita taat melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan Tuhan tunjukkan. Yang ketiga, segala jalanmu terlihat jelas di mata Tuhan. Jadi mintalah nasihatnya untuk memahami jalan yang kau jalani. Kita mungkin melihat jalan kita ini buram, bagaikan ada kabut yang melingkupi sehingga kita tidak bisa melihat. Bahkan untuk 1 meter atau bahkan sebulan ke depan kita nggak tahu lagi kita harus makan seperti apa, hidup kita seperti apa. Tapi kalau Tuhan di sini mengatakan adalah aku hendak memberi nasihat.
Tuhan rindu kita datang. Tuhan rindu untuk menyampaikan apa yang terbaik kepada setiap kita. Dengarkan nasihatnya. Meskipun mungkin nasihatnya itu tidak mudah untuk kita jalani. Mungkin Tuhan sedang mengatakan supaya jalan kita ini menjadi jalan yang baik. Mencapai apa yang Tuhan sudah desainkan dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin bertumbuh. Mungkin Tuhan akan mengatakan, sudah lepaskan pengampunan buat orang yang telah menyakitimu. Mungkin kita merasakan, Tuhan aku gak bisa. Luka ini begitu dalam. Luka ini begitu Tuhan merobek-robek hidupku. Sehingga ketika aku tertidur Tuhan, aku gak bisa tidur nyenyak. Karena rasa trauma itu Tuhan. Tapi maukah kita mendengar nasihatnya? Karena kita mungkin melihat hanya sekitaran terdekat kita. Tapi Tuhan melihat dari atas dan dia mengetahui. Nah, di balik kabut itu ada pelangi. Nah, di balik segala hutan-hutan belantara itu ada sebuah pemandangan, ada satu tempat yang kau akan tuju di sana. Karena dia mengetahui jalan-jalan kita. Dia melihat jalan kita dengan begitu jelasnya. Kalau saya boleh memberikan sedikit kesaksian. Ketika saya datang masuk di ICF ini, itu ketika ICF berusia 7 tahun, hampir 7 tahun. Saat itu juga saya bingung. Tuhan, aku gak punya pengalaman Tuhan sebagai seorang gembala. Tapi saya sangat memegang apa yang Tuhan sampaikan. Tidak apa-apa. Belajarlah dari setiap orang yang akan aku temui di hidup. Jadi mulai saat itu saya belajar dengan siapapun. Saya belajar ketika ketemu dengan seorang jemaat. Saya belajar ketika saya ketemu dengan seorang pendeta, pada saat itu saya mengucap syukur. Saya ketemu dengan sebuah keluarga. Yaitu keluarga pendeta Karel. Kemudian saya ketemu dengan pendeta Meki. Dengan Ibu Sieni. Beliau ini yang menjadi sebuah figur yang saya coba lihat, saya coba ikuti. Karena pengalaman saya melihat gembala saya di Indonesia ketika mereka melayani. Dan ketika terjun di dalam dunia ini sebagai misionaris. Saya terkejut karena berbeda sekali. Tapi saya sangat bersyukur sekali bagaimana ketika jalan yang rasa-rasanya sukar. Tapi saya pada saat itu saya hanya datang, Tuhan aku gak bisa kalau tanpa Engkau. Segala apa yang bisa kita nikmati pada saat ini ketika ICF di usia yang ke-19 ini. Itu bukan oleh karena kekuatan saya dan istri saya. Tapi karena gembala yang sejati. Yang senantiasa menuntun saudara dan saya. Yaitu Tuhan Yesus. Saya teringat dengan apa yang saya ucapkan juga. Ketika ICF berulang tahun yang ke-7. Di tahun 2009. Saya mengatakan seperti ini. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jadi untuk kedepannya ICF tetap bertumbuh. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah minder oleh karena jumlah yang sedikit. Terkadang dengan jumlah yang sedikit. Tuhan bawa kita untuk lebih menunjukkan bagaimana hidup dengan keluarga Allah. Memang kalau saat ini, kalau dilihat ICF jumlahnya berbeda dengan ketika tahun pertama, tahun kedua, atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kita sudah berkali-kali lipat. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa gereja-gereja, jumlah kita masih kecil. Saudara, jangan pernah minder ketika saudara masuk dalam sebuah komunitas Allah dan di situ jumlahnya tidak banyak. Mungkin saudara datang dari sebuah negara, dari sebuah gereja denominasi di Indonesia, gereja yang besar. Dan ketika saudara masuk ke ICF dengan melihat, kok gerejanya sekecil ini, jumlahnya nggak banyak, pelayanannya juga nggak majemuk. Mungkin saudara juga bingung. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang di tempat yang salah.
Terlebih kalau saudara berdoa, Tuhan aku mau ketemu dengan komunitas. Tuhan aku mau ketemu dengan sebuah gereja. Dimanapun engkau ditempatkan, maka Tuhan mau engkau bertumbuh di sana. Jadi, ways we grow. Di mana kita bertumbuh, Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan tuntun kita. Sekali lagi, biarlah ayat ini, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Menjadi sebuah pegangan bagi setiap kita semuanya. Kalau saudara kebingungan, ingat Tuhan rindu mengajar. Tuhan rindu menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh. Tuhan juga rindu untuk memberikan nasihat. Sekarang bagian kita. Mari katakan kepada Tuhan. Tuhan, ajarkanlah jalan-jalan yang harus aku tempuh. Tuhan, tunjukkanlah jalan mana yang harus aku tempuh. Dan katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau keras kepala. Tuhan, aku gak mau hanya sekedar mengandalkan pengalamanku. Atau mungkin apa yang menurut baik bagiku. Tuhan, aku perlu nasihat-Mu. Apakah yang selama ini aku lakukan ini adalah jalan yang benar? Dan kalau saudara melihat ada orang-orang di sekitar yang mungkin mereka memiliki jalannya tersendiri. Ada orang-orang yang mengalami kesuksesan dengan caranya tersendiri. Jangan bandingkan saudara. Jalanmu dengan jalan dia masing-masing berbeda. Meskipun berbeda, Tuhan secara spesifik tetap akan menuntun saudara. Tuhan secara spesifik meskipun jalan berbeda, dia dituntun Tuhan, saudara dituntun Tuhan, siapapun dituntun Tuhan, sanak famili saudara juga dituntun Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-19 buat ICF Makati. Selamat untuk terus bertumbuh. Ways we grow, inilah jalan yang Tuhan sedang berikan dan tunjukkan kepada setiap kita. Mari nikmatilah perjalanan bersama dengan Tuhan. Terus andalkan dia di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menapaki Tuhan anniversary yang ke-19 ini. Kami boleh melihat Tuhan bagaimana perjalananmu Tuhan menuntun kami di tubuhmu ini. Mungkin kami masuk di tahun yang pertama. Mungkin kami masuk Tuhan di tahun yang kelima. Atau mungkin kami masuk Tuhan di tubuhmu ini Tuhan di tahun yang ke-17 ya Bapa. Namun kami sama-sama boleh merasakan bagaimana penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami gak mau Tuhan hanya sekedar mengeraskan hati kami. Atau mungkin ada pribadi-pribadi yang merasa ya Tuhan, bahwa aku cocok atau tidak cocok. Pimpin kami untuk bagaimana kami bersikap. Pimpin kami Tuhan untuk bagaimana kami memberikan sebuah andil Tuhan di dalam tubuhmu ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan untuk kami bisa bertumbuh Tuhan bersama-sama dengan setiap saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, meskipun di ulang tahun yang ke-19 ini ya Tuhan, kami merayakannya secara online. Kami tidak bisa bertemu Tuhan satu dengan yang lainnya ya Bapa, namun kami tetap merasakan tubuhmu yang hidup itu Tuhan, hidup di antara kami, mengikat satu dengan yang lainnya, mendoakan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur, oleh karena Engkau terus menyertai kami, memimpin kami lewat kelompok-kelompok sel kami ya Bapa. Lewat kelompok-kelompok yang kecil ini, namun bisa membawa kepada setiap kami untuk sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya, mengikat satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih buat arahanmu. Terima kasih buat nasihatmu. Kami terima firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 19 tahun ICF Makati hadir, menemani, mendampingi, dan membantu pertumbuhan kita secara optimal.
Bagi saya, ICF Makati menaruh kesan khusus dalam kehidupan saya. Mengajarkan apa yang biasa orang sebut sebagai kekeluargaan dan persahabatan. Berikut kita mau lihat apa yang menjadi dampak keberadaan ICF Makati bagi rekan-rekan kita. Halo teman-teman, di sini saya mau menceritakan tentang betapa berdampaknya ICF bagi kehidupan saya. Saya jadi ingat ketika pertama kali datang ke Filipina, di mana saya tuh nggak ada teman, saya tuh nggak tahu di sini itu negara seperti apa. Tapi ketika saya diajak teman saya ke ICF, ternyata saya ketemu teman-teman yang memang seperantauan datang ke Filipina, dan di sini saya merasa ICF tuh menjadi sebuah wadah bagi saya untuk semakin aktif dan bertumbuh tentunya di gereja. Dan saya bersyukur bahwa ICF ini banyak sekali programnya seperti ICF Food ataupun badminton. Jadi tidak hanya menjadi sebuah gereja saja, tetapi ICF ini aktif untuk berdampak bagi jemaatnya. Jadi saya berharap ICF tetap menjadi terang dan garam, dan happy birthday ICF. Jujur, pada saat pertama kali datang beribadah, saya sempat berpikir bahwa ICF hanyalah gereja biasa di mana nantinya saya akan datang setiap minggunya untuk beribadah. Dan mungkin gereja ini hanya akan menjadi sebagai suatu bangunan dan sarana buat saya untuk datang beribadah. Namun kini saya mengalami sendiri bagaimana besar dampak ICF di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya menyadari ICF bukan hanya gereja dan bukan hanya sebuah bangunan saja. Namun di dalam komunitas ini saya melihat ada kekeluargaan yang begitu erat, yang dimana membuat saya ingin terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Selain itu, ICF juga mengajarkan saya suatu hal yang sangat penting, di mana saya boleh diajarkan betapa pentingnya berbagi. Dan berbagi bukan hanya untuk keluarga terdekat saja atau kerabat atau orang yang kita kenal, namun berbagi dapat kita lakukan dengan semua orang yang membutuhkan. Shalom, amazing. ICF Makati already 19 years. I want to tell a little bit of my story being with ICF Makati. When I joined ICF Makati, we started with a very few people. And before that, I used to go to a local church. And that time, I still attend my previous church because I haven't decided yet. So I prayed and prayed and prayed, asked the Lord's wisdom to lead me. And through the years, I grow and grow spiritually. Knowing ICF Makati through thick and thin, I believe the Lord Jesus is still in control. So my message to ICF Makati, let us grow together and move forward with the Lord Jesus' guidance and loving Him endlessly. Happy 19th years anniversary ICF Makati. God bless us all. Saya Cicilia menyimpulkan dampak ICF di dalam kehidupan pribadi saya dengan sebuah kata, yaitu pelita. Pelita memiliki kepanjangan atau artian untuk sebagai pengingat. ICF menjadi pengingat bagi saya untuk terus rajin beribadah, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita tidak boleh kalah dan tidak boleh diintimidasi dengan rasa malas, juga rasa bosan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Yang kedua yaitu lingkaran atau cycle. Our beloved pastor, Koredi, Elsa, juga seluruh pelayan dan juga jemaat ICF saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kita terus berada dalam satu cycle anak Tuhan. Salah satunya yaitu dengan pertemuan ibadah secara virtual seperti Komsel. Komsel sangat menguatkan saya karena kita bisa saling mendoakan, kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan jarak tidak lagi terasa.
Yang terakhir yaitu tanda. ICF bagi saya menjadi tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Awal kepindahan saya dari Indonesia ke Filipina membuat saya khawatir bagaimana saya harus beradaptasi, di mana tempat beribadah di sana. Dan puji Tuhan setelah tiba di Filipina, rekan kami yang juga merupakan jemaat ICF mengenalkan kami dengan keluarga ICF. Dari situ saya semakin yakin penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua dimanapun kita berada saat ini. Tuhan akan menuntun kita untuk bertemu dengan orang-orang baik yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan apabila kita terus berdoa dan terus berusaha. Akhir kata, terima kasih untuk semua keluarga ICF atas segala kebaikan, atas segala perhatian yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ICF, semoga kita semua terus dalam lindungan Tuhan, ICF terus menjadi pelita bagi kita semua, dan kita bisa cepat berjumpa lagi. Sampai jumpa, God bless you all. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. ICF Makati, 19 tahun menjadi duta kerajaan Allah di Filipina. Di bawah naungan Rehobot, mempersiapkan, mendewasakan, dan mengutus jemaat menjadi duta Kristus.
Si Alvin. Vin kebiasaan ganggu orang terus. Yaudahlah, sorry tadi agak terputus ya. Jemaat ICF kita terusin aja langsung. Kita lanjut aja ya Bang ya jadinya ya. Guys kita lanjut guys. Harus bubar. Cukup surprise buat kita di mana Pak Endro dan keluarga harus meninggalkan Manila dan kita berdoa sama-sama, kita bergumul, kita mencoba mencari beberapa gereja di Indonesia yang mau mengadopsi ICF. Dan kita hubungi beberapa gereja di Indonesia dan ada beberapa gereja yang sebenarnya memberikan respon positif buat kita dan bahkan ada 1-2 gereja yang sudah mengirimkan hamba Tuhan yang mencoba survei di sini. Tapi memang rencana Tuhan tuh yang lain buat kita, justru gereja Rehobot Bandung yang sungguh-sungguh merespon dan dengan sangat cepat juga memutuskan untuk mengirim seorang hamba Tuhan. Nah waktu itu waktu saya jelasin kondisi di ICF, Om Yohanes tertarik, terus Om Yohanes tanya, emang ICF itu jemaatnya siapa aja gitu kan? Terus waktu tanya lagi jemaat, saya jelasin jemaatnya itu variasi banget dari dokter, orang kerja dan sebagainya. Tapi jumlahnya nggak banyak, saya bilang. Tapi kita perlu seorang gembala. Kalau memang Om tertarik, Om harus utus satu gembala, pastor yang 100% di Filipina supaya bisa mengembangkan pelayanan ICF di Filipina. ICF secara resmi berada di bawah sinode gereja Rehobot pada tanggal 6 Januari. Tunggu dulu. Siapa ini Bang? Siapa namanya? Tomingse. Sancai nalai. Gila Sancai. Ini mereka waktu masih dulu-dulu zaman-zaman ini ya. Awal-awal datang nih. Lolos SMA langsung ke Filipina berarti. Iya gila ya kan berarti kita bisa pacaran dari SMA ya. Enggak mana gitu. ada, dia kan pendeta masa SMA lu udah aja. Kuliah. Oh kuliah dulu. Iya jangan ya. Kuliah dulu maaf. Iya. Wah ya udah kita langsung aja deh langsung. Langsung aja ya. Durasi katanya. Durasi. Dengan pendeta Teddy Stefanus sebagai gembala sidang. Pertumbuhan jumlah anggota keluarga ICF yang semakin berkembang menuntut ICF memiliki gedung yang lebih besar lagi. Sehingga ICF berpindah-pindah tempat. Dan pada Januari 2013, tepatnya di 2403, ICF resmi pindah di gedung ICCM yang saat ini sedang direnovasi. Saat ini saya sudah berada di lantai 4 gedung ICCM. Nah, mundur. Ada kita di dalam. Setiap hari minggunya ICF mengadakan ibadah raya. Visi dari ICF adalah dipersiapkan, didewasakan, dan diutus sebagai duta Kristus. Itu dia Bang. Mentang-mentang gue susah ngafal ya kan gue yang ditanya nih. Ya iya. Ingat gak emangnya? Dipersiapkan, diutus, dewasakan. Didewasakan dulu baru diutus. Baca skrip aja gimana? Bener oke. Dipersiapkan, didewasakan baru diutus. 3 visinya ya. Ada kata didewasakan dan diutus ya. Jadi gak cuma tetap di sini, diutus ya. Oke kita lanjut aja dulu deh. Cari jemaat lain juga. Oke kita lanjut. Saya Jessica melaporkan dari Makati, Metro Manila, Filipina. Wih, keren banget. Keren ini keren. Mantap ya. Ini kalau dilihat tapi iya sih dia semangat sekali karena dia sambil makan sambil minum ya kan yang tadi. Ya kita lesu dikit ya wajar lah ya. Ujung-ujungnya pasti makanan mulu. Aduh produser mana air putih gak ada isi. Aduh ya udahlah. Kok dibongkar. Aduh maaf produser ya. Tapi ya udah kita sangat bersyukur sekali dengan segala sesuatunya terutama untuk Koredi dan juga Chelsea. Yang dari tahun 2008 ya mereka selalu ada buat kita satu demi satu kita mengenal baik pribadi mereka. Dan juga dari 2002 ICF sendiri karena makanya kita 19 tahun kan. 19 tahun ya. Iya makanya keren deh pokoknya. Naungin kita banget sih bener ICF tuh benar-benar teman curhat, teman sharing semuanya betul. Di ICF teman-teman ICF tuh benar-benar.
Wah, thank you banget nih buat ICF, khususnya buat Koredi, Cialsa juga yang udah ngebangun kita semua ya. Bener, di masa-masa pandemi ini juga kita bukannya makin merenggang, makin ciut, malah kita makin saling menguat, saling erat. Iya, erat, betul. Mantap sekali, puji Tuhan sekali. Nah, sekarang berarti ya udah deh, kayaknya kebanyakan kita ngomong, kebanyakan kita ucapin aja. Udah ditanda-tandain nih sama produser kelamaan soalnya. Oke, kalau gitu pokoknya intinya kita berdoa untuk ICF di ulang tahun yang ke-19 tahun ini. Ya. Semoga bisa selalu bertumbuh. Betul, dan di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, dan kita juga sebagai jemaat, tidak cuma sebagai jemaat, tapi mungkin juga mau berpartisipasi di dalamnya. Sebagai multimedia, sebagai singer, sebagai WL dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, oke, sekali lagi mungkin kita ucapin selamat ulang tahun. Semoga ICF tetap bertumbuh selalu dan terima kasih banyak buat semuanya ya. Betul, dan semoga Tuhan dipermuliakan dalam segala kegiatan kita. Amin. Amin. Puji See you. Tuhan. Bye-bye. Gila gitu. Puji Tuhan, saudara-saudara, seluruh jemaat gereja ICF Rehoboth Makati di Manila yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin begitu rupa. Dengan begitu heran, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pimpinan Tuhan selama 19 tahun pada bulan Maret tahun ini. Puji Tuhan. Satu hal yang sungguh amat membanggakan kita semua. Karena ini adalah satu-satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, yaitu pada saat kita memperingati hari ulang tahun ke-19, saya ingin memberikan sebuah ayat untuk kita semua. Yang tertulis di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sehingga ayat ketiga. Yang tertulis demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat ini berkata, sungguh indah kalau kita kumpul bersama, diam bersama dengan rukun. Oh, saudara berkata, kalau duduk bersama, rukun, sehati, kita sudah melakukan itu. Memang saudara, di negara-negara di mana ada perantau dari Indonesia, apa itu di Sydney, atau di luar negeri, di mana saja, atau di Manila, saya banyak dengar dari Nino, Celia, dan semua saudara-saudara yang ada di Sydney, merantau di sana. Oh, kebiasaan mereka adalah selalu sehati dalam berkumpul, share bersama-sama, saling bercakap-cakap, bersukacita bersama-sama. Itu sesuatu yang lumrah, saudara. Tetapi ayat ini mengajak kita lebih dari itu. Lebih dari hal sekedar kita berkumpul, ngobrol, minum teh bersama, jalan-jalan bersama. Oh tidak. Tetapi Tuhan ingin supaya kita berkumpul dengan rukun dan menjadi satu, sehati. Buktinya saudara, pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, pada waktu dia mau kembali ke surga, ada satu pasal atau beberapa pasal yang menceritakan bagaimana dia
mengumpulkan murid-muridnya, dan dari hati ke hati dia menyampaikan isi hatinya. Apa yang dia sampaikan? Jelas sekali saudara. Yang disampaikan adalah seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 17. Tertulis demikian, ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Oh saudara, ini adalah kerinduan dari Yesus. Setelah dia bergaul dengan murid-muridnya, melayani bersama selama 3 tahun setengah kira-kira, dan dia akan kembali ke surga, dia hanya ingin satu hal, yaitu supaya mereka menjadi satu. Duduk bersama rukun menjadi satu di dalam Tuhan. Dengan satu tujuan apa? Untuk, kata firman Tuhan ini jelas, supaya mereka menyatakan atau memberikan kemuliaan yang Allah sudah berikan pada saya, pada aku, dan aku berikan pada mereka. Dan itu yang mereka harus nyatakan ke masyarakat sekitarnya, dimanapun mereka berada. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan inginkan, setelah kita rukun, duduk bersama, sehati, Tuhan mau supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Yaitu tujuannya untuk apa? Menyatakan kemuliaan. Menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Maksudnya seluruh tubuh mengalami urapan minyak Allah. Dan kalau kita menyatakan kemuliaan Allah dengan kekuatan roh Allah, Roh Kudus, maka saudara, ayat 3 dari Mazmur 133 berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau saudara-saudara jemaat ICF Rehoboth Makati di Manila tetap bersatu, duduk bersama-sama, rukun, menjadi satu di dalam Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah dalam masyarakat di sana, maka Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat. Saudara akan mengalami berkat pada tahun-tahun depan. Bukan berkat yang biasa-biasa saja, tetapi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, dengan ini saya sebagai Kepala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun ke-19 Gereja ICF Rehoboth Makati yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Redi dan Ibu Elsa dan saudara-saudara semua yang berbakti di sana. Kiranya Tuhan memberkati. Halo. Ya, salam kenal semuanya. Saya Daud Pamei dan keluarga saya semuanya. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk ICF yang ke-19. Dan buat teman-teman di Manila semuanya, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tahu memang saat-saat ini bukan masa-masa yang mudah. Saat-saat ini masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya bahwa kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, kami rindu setiap pujian kami, setiap lagu kami bisa menjadi berkat buat saudara sekalian, bisa menguatkan buat saudara sekalian. God bless you. Bye. Bye. Bye.
Dunia seakan tak sama lagi. Dunia tak sama. Ku harus lakukan yang berbeda. Yang berbeda, yang berbeda. Di tengah dunia yang berbeda, Engkau tetap gembalaku, yang setia menuntunku di jalan yang benar. Kau tetap sama, kuasamu tiada berubah, selamanya dekat, yang menyertaiku setiap hari, setiap hembus nafasku. Oh, kau tetap sama, kuasamu tiada berubah selamanya, dan ku kan berjalan makin kuat dalam Terpampang sebuah kebun nan indah, bertumbuh dengan ribuan cerita bersama sang pemilik kebun. Dimulai dari sebuah kuncup mawar, pemilik kebun menanti dengan sabar. Yakin semerbak warna dan wangi akan terpancar. Mungkinkah mawar itu engkau yang siap membuat dunia terpukau? Atau dahlia yang bertumbuh dengan penuh ragu? Sebelah sana ada juga anggur yang berseberangan dengan padi. Mungkinkah anggur itu engkau yang akan diperas menjadi anggur baru? Atau mungkinkah padi itu engkau? Berharap
menjadi abu. Setiap hari pemilik kebun merawat batang demi batang, bulir demi bulir, daun demi daun, dan bunga demi bunga. Ia sangat paham kondisi tanamannya. Ia tidak pernah merasa lelah. Saudaraku, kita semua berbeda, tapi semua berharga dalam setiap prosesnya. Bersama-sama kita di ICF Makati bertumbuh tanpa henti, berjuang dan terus berlari. Karena Tuhan, Sang pemilik kebun yang selalu mendampingi. Hati kita penuh dengan sukacita. Oleh karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang 19 tahun ini. Mari terus kita tapaki hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun bersama dengan Tuhan. Mari penuhi hati kita, hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang senantiasa bertahta dan memimpin kita untuk memasuki hari-hari yang penuh dengan kegemilangan. Selamat ulang tahun ICF Makati. Selamat ulang tahun bagi setiap kita semuanya. Mari ucapkan syukur kita kepada Dia. Mari kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala tuntunanmu ya Tuhan. Karena kami boleh merasakan terus Tuhan, bagaimana kami boleh bertumbuh melalui pada tubuhmu di ICF Makati. Terkadang kami merasa bahwa ini sebuah kebetulan kami boleh bertemu dengan tubuhmu ini. Namun ketika kami boleh menapaki, melihat kilas balik lagi, kami sangat bersyukur karena Engkau yang membawa dan menuntun kami di sini. Menemukan kami betapa kami rapuh. Menemukan kami betapa kami perlu juga tuntunan. Menemukan juga Tuhan kami bahwa kami perlu bantuan untuk kami semakin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam saudara iman kami, yang telah mewarnai hidup kami untuk semakin melihat Engkau adalah Allah yang hidup. Berkati terus Tuhan perjalanan ICF Makati Tuhan, dan setiap kami dalam tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, yang telah Tuhan melayani juga Tuhan bergandengan tangan untuk membawa kami Tuhan boleh menyembah Engkau. Boleh bersama Tuhan kami mendengar firman-Mu, merenungkannya dan bertumbuh di dalamnya sehingga kami berakar Tuhan, kuat Tuhan ke arah Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat setiap pengalaman-pengalaman hidup. Untuk kami semakin Tuhan bisa memahami diri kami, memahami orang-orang sekeliling kami. Bahkan kami semakin mengenal panggilan kami di bumi ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap mereka yang bekerja dimanapun Kau tempatkan. Pakailah mereka ya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat Engkau berhasil. Kami bersama berdoa juga Tuhan buat kami yang belajar, student Tuhan, mahasiswa, dokter, nurse Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami. Meskipun Tuhan secara saat ini kami tidak ada di kampus-kampus Tuhan, secara onsite. Namun kami bersyukur kami masih bisa menimba ilmu secara online. Biarlah hikmat-Mu Tuhan turun kepada setiap kami, memampukan kami. Bersama kami juga menyerahkan buat keluarga demi keluarga. Biarlah tali kasih-Mu senantiasa mengikatkan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak-anak dan anak-anak. Yang terus membawa kepada setiap kami Tuhan di dalam keluarga ini bertumbuh. Kami boleh semakin mengenal Engkau melalui daripada kasih orang tua kami. Kami boleh belajar Tuhan mengasihi, laut mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau senantiasa Tuhan mencukupkan akan setiap kebutuhan kami. Lumbung-lumbung kami tidak pernah Kau biarkan
kosong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat kita semuanya. ICF Makati dimanapun engkau berada. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.